Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk belajar? Kali ini bersama dengan Bu Eli. Bu Eli akan menjelaskan tentang pengelompokan produk. Produk sendiri itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan produk berdasar wujudnya itu dibagi menjadi dua macam. Adalah yang pertama barang dan jasa. Barang itu adalah produk yang bisa dilihat secara fisik, ada fisiknya, sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dipegang, disimpan, ditransfer, dan dirawat. Sedangkan jasa itu adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan oleh penjual, dikonsumsi oleh pihak lain. Misalkan bengkel, salon kecantikan, hotel, dan lain sebagainya. Pengelompokan barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraannya itu dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada solitary product, yaitu produk yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ada deficient product atau barang yang kurang sempurna. Yang ketiga ada pricing product, barang yang sifatnya menyenangkan. Dan yang keempat ada desirable product, yaitu produk yang sangat diperlukan. Solitary product itu adalah barang-barang yang mempunyai daya tarik yang sangat rendah, tapi dapat memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang. Contohnya misalkan deterjen. Sedangkan deficient product itu adalah barang-barang yang tidak mempunyai daya tarik tinggi, tapi masih memberikan manfaat kepada konsumen. Contohnya obat-obatan. Obat-obatan itu rasanya pahit, tapi manjur untuk mengobati penyakit. Yang ketiga ada pricing product. Pricing product adalah barang yang segera memberikan kepuasan kepada pembeli, akan tetapi dapat berakibat buruk untuk pemakai barang tersebut. Misalkan barang-barang yang tidak baik untuk kesehatan itu contohnya rokok. Terus yang terakhir ada desirable product, adalah barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya makanan dan minuman yang bergizi. Kemudian selain pengelompokan barang berdasar kepuasan segera dan kesejahteraannya tadi, ada juga barang konsumen. Barang konsumen itu adalah barang yang dimanfaatkan oleh konsumen atau oleh pengguna barang. Yang pertama ada convenient good, barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada shopping good, barang belanjaan. Yang ketiga ada specialty good, barang khusus. Yang terakhir yang keempat yaitu unsought good atau barang yang tidak dicari. Convenient good itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada barang pokok, kedua ada barang impulsif, yang ketiga ada barang darurat. Barang pokok itu adalah barang yang dibeli secara tetap, misalkan beras. Sedangkan barang impulsif itu barang yang dibeli tanpa perencanaan, misalkan permen, coklat. Dan biasanya kalau di supermarket itu barang impulsif diletakkan dekat dengan kasir. Sedangkan barang darurat itu adalah barang yang dibeli atas dorongan, atas kebutuhan. Misalkan kalau musim hujan itu kita butuh payung atau mantol untuk yang naik motor. Terus yang kedua ada shopping good, barang belanjaan.
Itu adalah barang yang pembeliannya itu perlu dipertimbangkan. Apakah harganya itu relatif mahal, perbandingan mutunya dibandingkan mutunya, dan lain-lain. Contohnya mobil, motor, peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada specialty good atau barang khusus, yaitu barang dengan ciri khas yang dapat menarik konsumen dalam berbelanja. Misalkan mobil itu tidak hanya sekedar mobil tapi mobil mewah. Kemudian ada juga perhiasan yang mewah. Yang keempat ada unsought good, barang yang tidak dicari, yaitu barang yang tidak diketahui atau diinginkan konsumen, namun secara normal tidak berpikir untuk membeli. Contohnya asuransi jiwa, kemudian ada batu nisan, kemudian ada kain kafan. Itu tidak diinginkan oleh konsumen, tapi diperlukan pada saat-saat tertentu. Selain barang konsumen, yang terakhir ada barang industri. Barang industri itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama material and part, yang kedua capital item, yang ketiga supplies and service. Material and part itu adalah barang yang seluruhnya atau sepenuhnya dimasukkan ke dalam produk jadi. Grup ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu bahan baku dan bahan jadi, serta suku cadang. Yang kedua, capital item itu adalah barang tahan lama yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Kemudian yang terakhir ada supplies and service, itu adalah barang dan layanan yang tidak tahan lama, yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola seluruh produk tersebut. Itulah beberapa hal yang dapat Bu Eli jelaskan tentang pengelompokan produk. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.